Siklus hidrologi memiliki makna yang sama dengan siklus air karena kata hidrologi itu sendiri artinya sama dengan air, hanya saja ada perbedaan dalam kosakatanya. Nah, siklus air adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan dan hal ini tidak akan berhenti atau terus berjalan. Siklus hidrologi diartikan sebagai proses air dari atmosfer ke bumi, lalu air akan kembali lagi ke atmosfer dan begitu seterusnya. Secara garis besar, proses siklus hidrologi yaitu yang pertama, seluruh air yang ada di bagian bumi manapun akan menguap. Nah, seluruh air yang akan menguap ke atmosfer atau lebih tepatnya ke angkasa. Lalu, air ini kemudian akan berubah menjadi awan di langit. Setelah itu, air yang telah berubah menjadi awan akan berubah lagi menjadi bintik air. Bintik air tersebut selanjutnya akan turun ke bumi dalam bentuk hujan dan dapat pula dalam bentuk es maupun bentuk salju. Setelah hujan turun, air akan masuk ke dalam celah atau pori tanah dengan gerak arah vertikal ataupun arah horizontal. Air tersebut selanjutnya akan kembali ke aliran permukaan air yang mana akan terus mengalir hingga kembali ke danau ataupun sungai. Nah, tahap pertama dari siklus hidrologi adalah evaporasi, di mana sungai, danau, dan laut serta tempat-tempat lainnya yang mengandung air akan menguap karena adanya panas sinar matahari. Tahap ini disebut sebagai evaporasi. Nah, kemudian ada proses transpirasi, yang mana juga merupakan proses penguapan. Namun, penguapan yang terjadi bukan pada air yang tertampung dalam badan air. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya seperti tumbuhan dan hewan, yang mana prosesnya juga sama dengan tahap evaporasi. Molekul cair pada tubuh tumbuhan dan hewan akan berubah menjadi uap ataupun molekul gas. Selanjutnya yaitu proses evapotranspirasi, yaitu gabungan dari tahap evaporasi dan tahap transpirasi, sehingga pada tahap ini air yang menguap cenderung lebih banyak. Evapotranspirasi ialah suatu tahap penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dari jaringan makhluk hidup. Nah, tahap ini ialah tahap yang paling mempengaruhi siklus hidrologi atau jumlah air yang terangkut. Selain ketiga proses yang telah dijelaskan di atas, ada pula proses penguapan yang lain yaitu sublimasi. Sublimasi memiliki makna yang sama, ialah perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas yaitu arah atmosfer. Namun, penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di kutub dan di gunung yang tidak melewati proses cair. Setelah melalui 4 tahap di atas, selanjutnya yaitu tahap kondensasi, yang mana air yang telah menguap berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sangat kecil dan terjadi karena suhu dingin yang pada ketinggian yang ada di atmosfer bagian atas. Lalu, partikel es tersebut akan berubah menjadi awan dan semakin banyak partikel es, awan akan semakin berwarna hitam. Proses yang ketujuh ialah presipitasi, yaitu tahap mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat. Nah, pada tahapan inilah akan terjadi salah satu gejala alam yang kita kenal dengan nama benar sekali, hujan, dengan ciri jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Kemudian, bila suhu yang ada di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadi hujan salju atau bahkan es.